Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Ananda. Kembali bersama Bapak Nudi Sarif SSI di dalam seri video pembelajaran klasifikasi materi volume 2 asam, basa, garam. Video ini merupakan kelanjutan dari klasifikasi materi volume 1. Baiklah Ananda, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, yang pertama diharapkan Ananda dapat menjelaskan pengertian asam, menjelaskan pengertian basa, menjelaskan pengertian garam, mengidentifikasi sifat asam, basa, garam, dan menjelaskan pemanfaatan asam, basa, garam dalam kehidupan. Inilah tujuan pembelajaran yang diharapkan Ananda dapat memahaminya. Baiklah Ananda, pada video pembelajaran sebelumnya, pada klasifikasi materi volume 1, Bapak telah memaparkan konsep tentang klasifikasi materi, bahwasanya materi dapat diklasifikasikan berdasarkan komposisinya, yaitu zat tunggal atau zat murni dan campuran. Nah, pada klasifikasi campuran kita mengenal ada larutan, suspensi, dan koloid. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji konsep mengenai larutan sebagai campuran yang termasuk ke dalam materi yang ada di alam. Baiklah Ananda, seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita akan mengkaji terlebih dahulu konsep mengenai larutan. Untuk Ananda ketahui, suatu larutan ini di dalam komposisinya terdiri atas solut atau zat terlarut dan solvent atau zat pelarut, di mana solut atau zat terlarut larut di dalam zat pelarutnya, seperti misalkan gula larut di dalam air. Gula sebagai solut atau zat terlarut, dan air sebagai solvent atau zat pelarut. Nah, di dalam prosesnya, ketika solut larut di dalam solvent, maka akan ada satu bidang batas di mana solut dan solvent sudah tidak bisa lagi kita bedakan satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, akan terbentuk suatu struktur yang homogen. Jadi kalau kita buat pengertian dari larutan merupakan salah satu bentuk campuran sebagai materi di alam yang tersusun atas solut, zat terlarut, solvent atau pelarut, di mana ketika solut dan solvent, zat terlarut dengan pelarutnya bercampur, akan terbentuk suatu struktur yang homogen. Artinya hanya satu bidang batas yang akan tampak, di mana solut dan solvent yang bercampur tadi tidak bisa lagi kita membedakannya. Ini konsep homogen terbentuknya larutan. Nah, di dalam konsep ini, di mana solut dan solvent di dalam proses terbentuknya larutan ini tidak melibatkan adanya reaksi kimia. Solut dan solvent hanya bercampur
dan dari proses pencampuran terbentuk suatu struktur yang homogen. Artinya hanya satu bidang batas yang kelihatan, dan solut dengan solvent tidak bisa lagi kita membedakannya. Nah, ini konsep dari larutan. Larutan sebagai kelompok campuran dalam kelompok materi yang ada di alam. Baiklah Ananda, setelah Ananda pahami mengenai larutan, sekarang kita kaji bahwasanya larutan memiliki beberapa sifat. Yang pertama, larutan yang bersifat asam, kemudian bersifat basa dan garam. Nah, ini akan kita kaji satu persatu. Bagaimana sifat dari larutan asam, basa, dan garam. Nah, sebelum kita kaji, di dalam konsep sifat larutan, kita ada mengenal istilah pH atau power hidrogen. pH atau power hidrogen ini menunjukkan derajat keasaman ataupun kebasaan dari suatu larutan. Jadi istilah dari pH atau power hidrogen ini akan kita temui di dalam mengkaji sifat larutan. Jadi derajat keasaman dan kebasaan suatu larutan ini dikenal dengan istilah pH. Nah, untuk mengukur pH, jadi pH ini adalah besaran yang menyatakan derajat keasaman dan kebasaan suatu larutan. Ini dapat diukur dengan alat yang disebut dengan istilah pH meter. Nah, kemudian untuk mengidentifikasi apakah suatu larutan memiliki sifat asam, basa, atau garam, nanti kita akan mengenal istilah indikator. Indikator ini dapat berupa indikator buatan, berupa kertas lakmus, dan dapat berupa indikator alami atau bahan-bahan, maksudnya ekstrak dari bahan-bahan alam yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sifat asam, basa, dan garam dari suatu larutan. Baiklah, selanjutnya kita kaji sifat larutan asam, basa, dan garam. Kita mulai dengan asam. Larutan asam. Larutan asam ini dibentuk oleh adanya solut atau zat telarut berupa zat asam yang berada di dalam pelarutnya atau di dalam solventnya. Nah, ketika zat asam ini berada di dalam larutan, zat asam ini nantinya akan melepaskan ion-ion hidrogen di dalam larutan. Sehingga di dalam larutan akan terdapat ion-ion hidrogen ini. Nah, ini larutan yang seperti ini disebut dengan istilah larutan asam. Jadi, larutan asam adalah larutan yang mengandung ion hidrogen. Simbolnya H+. Dan larutan yang seperti ini, larutan-larutan yang di dalamnya terdapat ion-ion hidrogen, jika diukur dengan menggunakan pH meter akan memiliki pH lebih kecil dari 7. pH-nya kecil dari 7. Jadi larutan asam, sekali lagi, ini dibentuk karena adanya zat asam. Di mana zat asam ini nanti ketika dia berada di dalam pelarut,
sehingga nantinya di dalam larutan akan melepaskan ion hidrogen atau H+ ke dalam larutan. Nah, silakan Anda pahami pengertian dari larutan asam. Nah, kemudian larutan basa. Larutan basa ini dibentuk karena keberadaan zat telarut, solut, yaitu zat basa di dalam pelarut atau di dalam solvent. Nah, keberadaan solut berupa, sekali lagi, keberadaan solut atau zat telarut berupa zat basa di dalam larutan. Jika dia berada dalam pelarut, nah ke dalam larutan ini nanti zat basa ini akan melepaskan ion-ion hidroksida yang dilambangkan dengan OH-. Min ini adalah muatan yang terkandung. Jadi larutan basa ini dibentuk oleh adanya zat basa yang melepaskan ion-ion hidroksida ke dalam larutan. Nah, ini. Jadi, kalau kita definisikan, larutan basa adalah larutan yang mengandung ion hidroksida atau OH- simbolnya. Nah, larutan yang di dalam struktur larutannya terdapat ion-ion hidroksida di dalamnya, jika kita ukur dengan menggunakan pH meter, akan memiliki pH lebih besar dari 7. Artinya larutan basa memiliki pH lebih dari 7. Nah, jadi sekali lagi, larutan basa ini dibentuk karena keberadaan zat basa, yaitu zat yang melepaskan ion hidroksida, ya, zat yang melepaskan ion hidroksida di dalam larutan. Nah, ini. Jadi silakan dipahami pengertian dari larutan basa. Sekali lagi, larutan basa larutan yang mengandung ion hidroksida di dalam larutannya karena adanya zat basa yang berada di dalam suatu pelarut. Dan larutan basa ini memiliki pH lebih dari 7. Nah, selanjutnya Nanda, kita kaji pengertian dari garam. Nah, garam sebagai salah satu sifat dari larutan ini dibentuk dari asam dan basa. Kita misalkan zat asamnya yang pertama asam klorida atau asam lambung. Kemudian zat basanya natrium hidroksida yang biasa digunakan ini bahan pada pembuatan sabun. Nah, ketika asam dan basa kita tempatkan di dalam suatu wadah, misalkan tabung reaksi, maka kedua zat ini akan bereaksi. Asam dan basa akan bereaksi. Kalau kita ilustrasikan reaksi kimianya seperti ini. Jadi basa NaOH ini ketika berada di dalam tabung reaksi bertemu atau bereaksi dengan asam HCl yang ini asam klorida, di dalam tabung reaksi mereka akan bereaksi di mana ion natrium yang berada di dalam larutan akan bereaksi dengan ion klorin. Ion klorin berasal dari asam, kemudian ion natrium berasal dari basa,
melakukan reaksi kimia membentuk NaCl atau natrium klorida. Nah, natrium klorida ini yang dipandang sebagai zat yang disebut dengan istilah garam natrium klorida. Nah, sementara ion hidroksida dari basa akan bereaksi dengan ion hidrogen dari asam membentuk H2O atau air. Jadi, sekali lagi, garam ini dibentuk dari reaksi antara zat asam dengan zat basa. Reaksi antara zat asam dengan zat basa ini akan membentuk zat yang disebut garam. Juga dihasilkan H2O atau air. Nah, reaksi pembentukan garam dari reaksi antara asam dengan basa ini disebut dengan istilah reaksi netralisasi. Kenapa disebut reaksi netralisasi? Ini dikarenakan ion natrium yang Bapak jelaskan tadi, ion natrium bermuatan positif dan ion klorin yang bermuatan negatif ini akan saling menetralkan ketika terjadi reaksi antara asam dengan basa. Akan saling menetralkan membentuk garam NaCl. Begitupun ion hidroksida yang bermuatan negatif OH- dan ion hidrogen yang bermuatan positif H+ akan saling menetralkan membentuk H2O. Jadi bisa kita simpulkan bahwa garam adalah zat yang dibentuk melalui reaksi netralisasi antara asam dan basa. Ya, sekali lagi, asam bereaksi dengan basa, melalui reaksi netralisasi akan terbentuk garam dan air. Nah, garam kalau seandainya yang bereaksi itu adalah asam kuat dan basa kuat, maksud asam kuat di sini asam yang di dalam larutannya melepaskan semua ion hidrogen, dan basa kuat yaitu basa yang di dalam larutan melepaskan semua ion hidroksidanya. Jika asam dan basa seperti ini terlibat di dalam reaksi netralisasi, maka garam yang terbentuk adalah garam yang memiliki pH yang netral. pH netral nilainya adalah sama dengan 7. Silakan dipahami konsep garam sebagai sifat larutan. Nah, baiklah Ananda, setelah Ananda pahami sifat larutan asam, basa, dan garam, nah sekarang kita kaji bagaimana mengidentifikasi atau memeriksa sifat asam atau sifat basa dari suatu larutan. Nah, seperti yang disampaikan sebelumnya, untuk mengidentifikasi sifat asam dan basa dari suatu larutan, kita bisa menggunakan indikator. Dalam hal ini indikator buatan berupa kertas lakmus. Ya. Ini adalah indikator buatan. Kenapa indikator buatan? Karena memang ada pabrik yang memproduksinya. Di kertas lakmus ini dapat berupa kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Nah, kita kaji dulu. Kalau seandainya di dalam wadah ini, misalkan di dalam tabung reaksi, ada larutan asam. Di dalam tabung reaksi misalkan ada larutan asam.
Nah, kalau kita celupkan kertas lakmus merah ke dalam lautan asam tersebut, maka warna dari kertas lakmus merah itu akan tetap berwarna merah. Sementara jika dicelupkan kertas lakmus biru ke dalam larutan asam, warna dari kertas lakmus biru itu akan berubah menjadi berwarna merah. Kesimpulannya adalah larutan yang bersifat asam sifatnya adalah dia akan memerahkan kertas lakmus. Akan Anda pahami ya? Nah, kemudian untuk basa, untuk mengidentifikasi larutan yang bersifat basa, kita juga bisa menggunakan kertas lakmus. Jika dicelupkan kertas lakmus merah ke dalam suatu larutan yang bersifat basa, warna dari kertas lakmus merah akan menjadi berwarna biru. Nah, jika yang dicelupkan adalah kertas lakmus biru ke dalam suatu larutan yang bersifat basa, maka warna dari kertas lakmus biru akan tetap berwarna biru. Kesimpulannya, larutan yang bersifat basa sifatnya adalah dia membirukan warna kertas lakmus. Silakan Anda pahami, itu adalah konsep bagaimana identifikasi sifat asam dan sifat basa dengan menggunakan indikator buatan yaitu kertas lakmus. Jadi kesimpulannya asam memiliki sifat memerahkan kertas lakmus dan basa memiliki sifat membirukan kertas lakmus. Nah, baiklah Nanda, sekarang kita kaji bagaimana mengidentifikasi sifat garam dari suatu larutan. Nah, untuk mengidentifikasi sifat garam dari suatu larutan, kita juga bisa menggunakan kertas lakmus merah dan biru. Nah, misalkan di dalam tabung reaksi ini terdapat ini bukan asam, bukan basa ya, tetapi garam ya. Artinya di dalam tabung reaksi ini ada larutan garam, itu maksudnya. Begitupun juga di sini. Di dalam tabung reaksi ini ada larutan garam. Nah, jika kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan garam, maka warna kertas lakmus merah tetap berwarna merah. Begitupun jika kertas lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan garam, warna kertas lakmus biru juga tetap berwarna biru. Artinya apa? Sifat dari garam, sekali lagi ya Nanda, garam yang dimaksudkan di sini adalah garam yang dibentuk dari reaksi antara asam kuat dengan basa kuat. Ya. Larutan garam yang dibentuk dari asam kuat dengan basa kuat, jika kita identifikasi dengan kertas lakmus, sifatnya adalah larutan garam tersebut dia tidak mengubah warna kertas lakmus. Artinya warna kertas lakmus tetap seperti warna semula ketika dia dicelupkan ke dalam larutan garam tersebut. Jadi kesimpulannya adalah garam memiliki sifat tidak mengubah warna kertas lakmus. Nah, ini konsep dari identifikasi garam sebagai salah satu sifat larutan dengan menggunakan indikator buatan berupa kertas lakmus. Nah, silakan Anda pahami. Selanjutnya kita kaji. Nah, ini selanjutnya adalah kesimpulan dari sifat asam dan basa seperti yang sudah diilustrasikan tadi. Asam memiliki sifat korosif. Korosif ini artinya dia
kalau larutan asam itu jatuh menetes ke suatu permukaan benda, maka permukaan benda itu akan mengalami perkaratan. Jadi korosif ini adalah sifat mudah berkarat. Nah, artinya sifat yang menyebabkan proses perkaratan. Nah, itu sifat dari asam. Salah satunya adalah korosif. Kemudian tadi sudah dijelaskan, suatu larutan asam jika diukur pH-nya dengan pH meter, maka nilai pH-nya adalah lebih kecil dari 7. pH-nya kurang dari 7. Dan kemudian di dalam suatu larutan asam ada zat asam yang melepaskan ion hidrogen. Jadi ciri khas dari larutan asam itu mengandung ion hidrogen H+. Dan kemudian sifat dari suatu larutan asam, adalah dia memerahkan, larutan tersebut akan memerahkan kertas lakmus. Nah, untuk sifat basa, di larutan basa akan bersifat kaustik. Sifat kaustik ini maksudnya adalah kalau dia jatuh menetes misalkan ke tangan kita, ke lengan kita, akan terasa licin. Seperti misalkan nih ya, sabun. Nah, sabun adalah salah satu contoh basa yang sifatnya adalah kaustik. Artinya terasa licin, juga berasa pahit. Itu sifat kaustik ya, sifat dari basa. Nah, kemudian suatu larutan basa jika diukur pH-nya dengan menggunakan pH meter, maka nilai pH suatu larutan basa adalah lebih dari 7. pH-nya lebih dari 7. Dan kemudian suatu larutan basa, di dalam larutannya akan ada ion hidroksida yang berasal dari zat basa sebagai zat pelarut ya. Ketika dia berada di dalam solvent terbentuk larutan, maka di dalam larutan zat basa itu akan melepaskan ion hidroksida. Ciri dari larutan basa adalah adanya ion hidroksida di dalam larutannya. Kemudian terakhir, larutan basa sifatnya tadi sudah dijelaskan membirukan kertas lakmus. Nah, kemudian garam, adapun sifat dari garam dalam ini ya, garam yang dibentuk dari asam kuat dan basa kuat. Garam yang dibentuk dari reaksi antara asam kuat dengan basa kuat, dia bersifat netral, artinya pH-nya sama dengan 7. Nah, kemudian sekali lagi, garam sifatnya dia dibentuk dari reaksi netralisasi antara asam dengan basa. Dan kemudian juga suatu larutan garam sifatnya adalah tidak mengubah warna kertas lakmus. Nah, untuk Ananda pahami juga sekali lagi bahwa derajat keasaman dan kebasaan dari suatu larutan ini dapat dilihat dari nilai suatu besaran yang disebut dengan pH. Ya. pH yang menunjukkan sifat larutan asam, netral, dan basa itu nilai rentang kisaran pH itu antara 0 sampai 14. Nah, untuk larutan yang bersifat asam ya, nilai pH-nya itu kurang dari 7. Artinya kurang dari 7. 0 sampai 6 misalnya. Itu nilai pH yang larutan yang bersifat asam. Nah, adapun pH untuk larutan-larutan yang netral itu sama dengan 7. Larutan-larutan yang netral ini ya, seperti misalkan air minum yang biasa kita konsumsi menyehatkan.
Kemudian perairan-perairan alami yang belum cemar, ini pH-nya juga 7. Termasuk juga darah kita juga pH-nya 7. Nah, adapun nilai pH yang lebih dari 7, misalkan 8, 9 sampai 14, itu kisaran pH untuk larutan-larutan yang bersifat basah. Nah, baiklah Nanda. Selanjutnya kita kaji bagaimana pemanfaatan asam, basa, garam dalam kehidupan. Banyak pemanfaatan asam, basa, garam dalam kehidupan kita. Salah satu contohnya adalah pada proses kerja obat mah. Nah, obat mah ini kan dapat digunakan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit mah ya. Orang yang sakit mah itu biasanya lambungnya memproduksi asam lambung, dalam hal ini asam klorida yang berlebihan. Nah, di dalam obat mah ini terdapat suatu zat basa yang disebut magnesium hidroksida atau MgOH2. Nah, OH di sini adalah mengandung ion hidroksida. Ion hidroksida bermuatan negatif OH-. Dia akan menetralkan ion hidrogen dari asam lambung tadi. HCl rumus kimianya ya, asam lambung atau asam klorida. Nah, dia tidak mengandung ion hidrogen. Ion hidrogen ini nanti akan dinetralkan oleh ion hidroksida yang terkandung di dalam obat mah tadi. Nah, ini pemanfaatan basa dalam kehidupan kita pada obat mah. Kemudian pemanfaatan yang kedua pada penyedap masakan. Penyedap masakan contohnya asam cuka makanan yang biasa kita konsumsi untuk menyedapkan makanan itu mengandung asam asetat. Rumus kimianya CH3COH. Nah, kemudian garam dapur. Garam dapur ini juga penyedap masakan. Nah, ini berasal dari garam natrium klorida. Rumus kimianya NaCl. Nah, jadi pemanfaatannya juga pada penyedap masakan. Nah, kemudian juga pada cairan oralit. Anda mungkin pernah membuat cairan oralit. Ini digunakan untuk orang-orang yang diare biasanya ya. Nah, ini cairan oralit ini dibuat dengan bahan yang berasal dari larutan garam natrium klorida. Jadi inilah Anda beberapa pemanfaatan asam, basa, garam dalam kehidupan kita. Baiklah Nanda, itulah materi pembelajaran kita hari ini mengenai klasifikasi materi volume 2, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa suatu asam, kemudian basa, garam itu merupakan sifat dari suatu larutan, dan silakan Anda pahami kembali pengertian dari pengertian dari sifat asam dari suatu larutan, basa, dan garam. Kemudian juga bagaimana proses mengidentifikasinya dengan menggunakan kertas lakmus. Baiklah, terima kasih, tetap semangat, dan kerjakan kuis nantinya yang akan Bapak berikan merujuk kepada materi yang sudah Bapak uraikan tadi. Baiklah, Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.